Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Under the Queen's Umbrella. Oke, ini dramanya sudah cukup lama ya karena Mike loncat, jadi dia nunggu di watching list Mai itu sampai agak ke bawah gitu ya. Oke, Under the Queen's Umbrella tayang di stasiun TV TVN sebanyak 16 episode dan itu ditayangkan di bulan Oktober sampai Desember tahun kemarin. Oke, dan ternyata ini drama yang tayang sebelum Alchemy of Soul Season 2 Light and Shadow ya. Nah, makanya Mai bilang keloncat lama banget drama ini ya. Tapi Mai memang kepengen banget nonton drama ini karena dengar-dengar ratingnya itu tinggi di Korea gitu ya. Oke, jadi tentang apakah drama Under the Queen's Umbrella ini? Jadi Kim Hae-soo berperan sebagai Queen Hwaryong. Dia seorang ratu yang harusnya ya kalau seorang ratu di kerajaan itu elegan gitu ya, anggun gitu. Tapi sejak episode pertama itu ditunjukkan bahwa si ratu ini sama sekali tidak elegan dan anggun. Tapi kenapa alasannya? Itu karena dia punya 5 anak ya, dan semuanya adalah pangeran, dimana 4 diantaranya adalah troublemaker. Cuman 1 nih yang benar gitu ya. Jadi dia dituntut untuk bergerak cepat ya, dan juga cepat tanggap untuk menghadapi anak-anaknya yang troublemaker, dan troublemakernya itu macam-macam lagi pokoknya tingkahnya gitu ya. Oke, jadi selain drama ini berpusat pada 3 tokoh utama, yaitu Queen Hwaryong yes, yang diperankan oleh Kim Hae-soo ini. Selain itu ada juga Ibu Suri yang diperankan oleh Kim Hae-suk dan juga Kim Lee-ho. Nah, ini raja yang berkuasa pada saat itu yang diperankan oleh Choi Won-young. Nah, jadi selain mereka bertiga sebagai tokoh utamanya ini, tokoh utama yang lainnya adalah tentunya para pangerannya Queen Hwaryong. Yang pertama adalah Crown Prince, putra mahkota yang diperankan oleh Bae In-hyuk, si ganteng ini. Nah, sebenarnya alasan keduanya Mai mau nonton drama ini adalah si ganteng ini gitu ya. Jadi Mai sudah nonton cukup banyak dramanya In-hyuk, jadi begitu tahu dia ada di drama ini, Mai tertarik buat nonton dramanya. Jadi dia sebagai Crown Prince di sini. Nah, Mai kan tadi bilang si ratu punya 5 anak kan, 4-nya troublemaker, 1-nya enggak. Nah, yang ini si putra mahkota inilah yang bener istilah di antara mereka berlima gitu ya. Dia yang tertua, dia cerdas, dia bijaksana, dia lemah lembut, pokoknya benar-benar seorang putra mahkota impian lah, kita boleh bilang kayak gitu ya kelakuan dia ini. Nah, dan juga semua orang itu menyukai kebijaksanaannya dia gitu. Oke, dan anak keduanya adalah Songnam, Grand Prince Songnam yang diperankan oleh Moon Sang-min. Nah, si Prince Songnam ini ya, dia ini tipikal yang enggak mau ribet ya. Dia nggak suka dengan segala macam peraturan istana atau apa. Dia itu ingin hidup bebas, makanya dia jarang ya, sering bolos dia dari pendidikan pangeran gitu ya, sering bolos dari sekolahnya ini. Padahal dia ganteng ya. Nah, Mai itu sebenarnya baru sadar kalau dia itu ganteng sejak sudah berlalu sekitar 5 episode itu ya, karena nanti kamu bisa lihat ya, dari Crown Prince yang seharusnya menjadi fokus dari para pangeran, dan nanti fokusnya berpindah ke Grand Prince Songnam. Kenapa? Nanti mereka kasih clue-nya deh gitu ya. Nah, dari sejak itu juga karena dia sering disorot, Mai jadi sadar gitu ya kalau dia ini ganteng. Padahal dari awal udah ganteng, tapi Mai dibutakan oleh Bae In-hyuk gitu ya. Oke, pangeran ketiga adalah Grand Prince Muan yang diperankan oleh Yoon Sang Hyun. Nah, jadi dia ini adalah ya anak ketiga yang sebenarnya dia sangat terobsesi dengan seorang
wanita yang dia bilang sahabat dia gitu ya, tapi dia itu jatuh cinta dan terobsesi. Jadi dari sejak episode pertama itu ada adegan di mana sang ratu itu sampai harus menjemput paksa Muan yang tidur dengan teman wanitanya. Cuman tidur, ini benar-benar cuman tidur gitu ya, tapi mengamuklah si ratu itu ya. Tentu dong, bagaimana mungkin seorang pangeran tidur dengan seorang gadis dari rakyat jelata gitu ya. Oke, anak keempat adalah Grand Prince Gyeong yang diperankan oleh Yoo Son Ho. Nah, Son Ho ini main juga sudah kenal lama banget karena dia adalah seorang idol turn actor gitu ya. Nah, dia juga salah satu alasan Mai itu nonton drama ini. Setelah Mai tahu, oh ternyata ada Son Ho nih di drama ini. Jadi Mai sudah lama banget nggak nonton acting dia, akhirnya bisa nonton acting dia kembali di drama ini gitu. Dia juga troublemaker sebenarnya. Kalau boleh dibilang, sesudah si Crown Prince yang paling nurut ini si Gyeong sebenarnya gitu. Baru si Songnam dan yang lainnya gitu. Tapi ada satu hal yang membuat Gyeong itu tidak bisa diperhitungkan menjadi penerus putra mahkota. Kenapa? Nanti Mai cerita ya. Dan putra bungsu dari si Queen adalah Grand Prince Ilyong yang diperankan oleh Park Ha Jun. Nah, dia ini cute banget ya karena kayaknya masih muda dan dia cocok banget menjadi si bungsu gitu. Tapi intinya sekali lagi mereka adalah para pangeran troublemaker. Jadi Ibu Suri itu kesel, benci banget sama mereka. Itu karena mereka dijuluki pangeran troublemaker. Dan selain itu, si Ibu Suri ini memang pada dasarnya dia itu membenci Queen Hwaryong gitu. Jadi dia tidak suka Queen ini yang menempati posisi Queen. Karena sebelumnya harusnya bukan dia, tapi selir yang lain gitu. Nah, jadi si Ibu Suri ini sering banget juga menyiksa para pangeran ketika para pangeran berbuat salah gitu. Oke, jadi selain para pangeran, ada juga nih cerita tentang para selir. Nah, ini juga menarik cerita tentang para selir dan juga pangeran-pangeran lainnya, anak-anak dari para selir ini. Nah, jadi di sini Mai belajar juga tentang selir itu punya tingkatan gitu ya. Selir tingkat 1, selir tingkat 2, 3, 4, pokoknya mereka punya tingkatan sendiri, itu tergantung dari status mereka seperti ya. Kalau tidak salah nih ya, correct me if I'm wrong. Oke. Jadi selir tingkat pertama adalah Consort Huang yang diperankan oleh Ok Jayon. Dia ini mukanya nggak asing banget. Mai rasanya pernah nonton dia di drama apa ya? Coba ya sekali. Mai mau lihat Ok Jayon. Tuh kan dia baru aja Mai tonton di drama Big Mouth. Makanya ini kayaknya mukanya nggak asing gitu ya. Oke, jadi dia adalah selir tingkat pertama yang sebenarnya dia itu harusnya kandidat utama menjadi ratu, tapi malahan Hwaryong yang menjadi ratu. Itu karena rajanya bilang dia itu cinta banget sama Hwaryong, dia bilang kayak gitu ya. Oh, gitu. Oke, Konsort Huang sendiri punya anak yang namanya Prince Wi Song yang diperankan oleh Kang Chan Hee. Dan Mai itu kenal sama Chan Hee karena dia adalah member dari boy group SF9 ya. Jadi Mai itu udah pertama lihat, ini kok mukanya kayak kenal. Waktu Mai lihat, oh ternyata benar dia itu Chani dari SF9. Nah, di sini acting dia bagus banget. Mai mau memuji acting dia ya. Sebenarnya si Chani ini pernah main di drama, oh dia cukup banyak sudah berperan di drama. Oh, salah satunya di drama True Beauty ya. Pantes ya, Mai itu merasa bagus acting dia. Dan dia itu menyebalkan banget di sini. Dia menjadi seorang prince yang menyebalkan. Tapi ending dari kisah dia di sini itu kasihan banget sebenarnya ya. Pada awalnya kesel, kamu akan benci sama dia, tapi endingnya kasihan gitu. Oke, dan ada juga selir tingkat kedua yang namanya Consort Ko yang diperankan, atau selir Ko yang diperankan oleh Woo Jong Won, dan dia punya anak yang namanya Prince Simso yang diperankan oleh Moon Song Hyun. Nah, si selir Ko ini dia ini orangnya ambisius ya. Jadi dia sampai push Prince Simso sampai dia itu menderita banget. Jadi sebenarnya kasihan ya.
selir Ko-nya kasihan juga, Prince Simso-nya juga kasihan gitu. Dan berikutnya ada selir berikutnya, selir Kim. Selir Kim itu punya anak juga namanya Prince Yongmin, tapi tidak terlalu banyak cerita tentang mereka ini ya. Selain itu ada selir Choi yang diperankan oleh Song Yung Ah, ini punya anak namanya Prince Hwa Pyong. Nah, ini juga tidak terlalu banyak perannya karena kedua selir ini sebenarnya pengikutnya selir Huang gitu ya, yang sering pindah-pindah antara selir Huang dan selir Ko gitu. Nah, yang berikutnya ada selir Moon. Nah, selir Moon ini adalah berasal dari keempat selir yang sebelumnya saya sebutkan itu adalah berasal dari keluarga bangsawan. Sedangkan empat selir berikutnya akan saya sebutkan mereka adalah pembantu ya. Awalnya pelayan nih, pelayan, tapi akhirnya menjadi selir raja. Jadi mereka punya tingkatan yang cukup jauh bedanya gitu ya. Selir Moon punya anak Jo Young Jin ya. Dia tidak terlalu ini sih, banyak juga perannya ya. Tapi dia salah satu kepala lah istilahnya dari selir-selir yang tadinya mantan pelayan itu ya. Dan berikutnya ada konsort Tae atau selir Tae yang diperankan oleh Kim Ga Eun. Yang mukanya tuh nggak asing banget Kim Ga Eun ini ya. Sebentar. Saya pernah lihat dia di mana gitu. Oh, dia pernah berperan di drama I Can Hear Your Voice. Oh, lama banget ya. Tapi mukanya nggak asing banget nih. Jadi dia berperan sebagai selir Tae, aktingnya juga keren banget. Jadi dia ini berisik banget guys. Ma itu nggak tahan ya dengerin dia. Tapi dia ceria ya, dia itu ceria. Jadi dia adalah mantan pelayan ratu yang akhirnya jadi selir. Oke, anak dia adalah Prince Bogum yang diperankan oleh Kim Min Ki. Nah, dia ini perannya cukup banyak karena Prince Bogum ini adalah pangeran yang sangat cerdas dan juga bijaksana gitu ya. Jadi dua pangeran yang terkenal ada Prince Uisong dan juga Prince Bogum gitu ya. Oke, dia berperan cukup banyak nih di sini dan juga ada kisah antara dia dan juga ibunya gitu ya. Cukup menyentuh kisah tentang mereka ini ya. Dan juga ada selir Ok yang punya anak Prince Hodong. Nah, Pangeran Hodong ini masih kecil ya, pangeran paling muda di antara mereka semua gitu ya. Dan dia gendut, lucu banget ya. Yang terakhir adalah selir Park, belum jadi selir sih. Namanya di sini masih Special Court Lady, belum naik pangkat jadi selir. Cuma munculnya sekali-sekali juga ya. Oke, jadi kalau dengar dari Mai mengutarakan para pemainnya itu sudah 10 menit ya, cuman bilang para pemainnya aja. Karena memang pada awalnya kamu bakal bingung karena banyak banget pangeran-pangeran, kamu perlu mengenal satu-satu ya. Tapi lama-kelamaan kamu akan tahu karena mereka punya perannya masing-masing gitu. Oke, jadi di sini selain Mai bilang Ibu Suri itu benci banget sama si Queen ya, selir Huang itu juga berkeinginan supaya Prince Uisong itu menjadi Crown Prince. Karena menurutnya Prince Uisong adalah pangeran pertama yang lahir ya. Tapi sayangnya dia tidak bisa menjadi putra mahkota karena ratunya bukan selir Huang. Ratunya adalah Ratu Hwaryong ini ya. Jadi putra mahkotanya adalah si Bein-hyuk tadi ya. Dan suatu hari memang si Crown Prince ini sering sakit-sakitan dari kecil ya. Jadi dia itu kalau berdarah susah banget darahnya buat berhenti. Jadi itu memang sudah dari dulu karena dia menderita anemia katanya. Nah, pada suatu hari sakitnya dia makin parah, jadi dia sering pingsan. Dan pada saat itulah dia dirawat oleh Ratu Hwaryong. Nah, ketika ya kamu tahu ya zaman kerajaan itu kan ada tabib-tabib gitu ya. Jadi Queen Hwaryong itu mengundang tabib istana untuk mengobati si Crown Prince. Tapi bukannya tambah sembuh, Crown Prince ini kelihatannya makin parah sakitnya. Nah, sedangkan begini, kalau misalnya sakitnya Crown Prince ini diketahui oleh seluruh kerajaan gitu ya, maka kemungkinan besar ya Crown Prince ini tahtanya akan diturunkan dan diganti oleh siapa? Kemungkinan besar sebenarnya adalah adik-adik dari si Crown Prince. Tapi sayangnya
adik-adik dari Crown Prince ini, para Grand Prince ini kan dicap sebagai troublemaker dan mereka itu dianggap tidak layak untuk menggantikan Crown Prince. Nah, jadi pada saat itulah para selir itu berlomba-lomba mengajukan anaknya untuk menjadi Crown Prince gitu. Terutama tentu saja selir Huang gitu ya. Dan selir Huang juga menghalalkan segala cara supaya Prince Uisong bisa mendapatkan gelar itu. Dan yang kedua yang sangat ambisius itu juga selir Ko, itu juga mendesak anaknya Prince Simso juga ya, dan selain itu juga selir T juga mendesak Prince Bogum gitu ya. Tapi memang Prince Bogum ini berkemampuan sih katanya begitu ya, memang dia bijaksana dan juga pintar gitu ya. Sedangkan Prince Uisong ini dia memang pintar tapi dia licik begitu ya, itu yang ditangkap kita ketika nonton drama ini gitu ya. Nah, selain diturunkan tahtanya kemungkinan sebagai seorang ratu, dan juga selain itu kalau tahtanya diturunkan, para pangerannya pun kemudian kemungkinan akan dibunuh kalau pangeran lain menjadi putra mahkota, karena mereka akan dianggap sebagai bagaimana bilangnya ya, pengancam posisi kedudukan gitu ya. Jadi demi melindungi para anak-anaknya, demi juga melindungi tahtanya sebagai seorang ratu, Queen Hwaryong ini berusaha sedemikian rupa untuk mendidik anak-anaknya ke jalan yang benar. Tentu saja tidak mudah, anak-anaknya kan pemberontak gitu ya. Tapi Mai akan kasih kamu sedikit clue kalau nanti salah satu dari anak Queen Hwaryong ini menjadi penerus Grand Prince. Siapakah dia? Kamu akan nonton nanti ya. Jadi, nah, tapi enggak mudah banget. Selain anak-anaknya ini nakal gitu ya, serangan lain datang dari Ibu Suri yang memang sudah benci banget sama mereka-mereka ini. Dan dia juga didukung oleh kekuatan besar para menteri. Dan asal kamu tahu nih, ada sedikit cerita ya, bahwa Ibu Suri ini, dia itu sebenarnya bukan ratu ya. Jadi dia hanya seorang selir yang berhasil mengangkat King Iho ini menjadi seorang raja gitu ya, dengan perjuangan keras gitu ya, dan juga menghalalkan segala cara. Jadi ada suatu kisah gelap di balik semua ini, bagaimana King Iho yang bijaksana ini bisa menjadi seorang raja. Ada kisah gelap, dan King Iho juga tahu tentang kisah gelap ini, tapi dia harus menyembunyikannya demi mempertahankan kedudukan dia sebagai raja. Akankah dia menunjukkan kredibilitas dia sebagai raja yang bijaksana pada akhirnya? Kamu harus nonton sendiri ya. Nah, selain itu juga tentu saja selir Huang yang didukung oleh ayahnya yang seorang gimana bilangnya, Perdana Menteri dong ya, Chief State Counselor. Ya, dia seorang Perdana Menteri, itu ayahnya itu. Ya, jadi selir Huang itu didukung dengan kekuatan besar juga, ingin menjadikan Prince Uisong sebagai putra mahkota. Jadi meskipun nih Prince Uisong gagal menjadi putra mahkota, tapi setelah itu gangguannya nggak berhenti buat si Queen Hwaryong. Tapi ada satu berita baik nih, kalau Queen Hwaryong itu tidak gampang dikalahkan. Jadi dari pertama dia menunjukkan kredibilitas dia bahwa dia adalah seorang ratu. Dia punya kekuatan besar ya, dimana sebenarnya dia hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk kekuatan itu. Dia tidak punya pendukung di belakang dia yang kuat. Tapi kecerdasan dia, kekuatan dia, keinginan dia untuk melindungi keluarganya, itulah yang menjadi kekuatan Queen Hwaryong mempertahankan posisi dia dan juga para pangerannya gitu. Menarik untuk disaksikan bagaimana setiap langkah Queen Hwaryong ini dia sudah prediksi, dan dia tahu di mana dia akan menang dan di mana dia akan goyah. Dia berusaha sedemikian rupa untuk mempertahankan segalanya gitu ya. Memang kamu akan lihat dia adalah seorang queen yang tegas, keras gitu, tapi dia harus begitu, dengan demikian keluarganya selamat. Keren banget pokoknya ceritanya, penuh dengan intrik, full banget rasanya. Kamu nonton drama ini kayak kenyang banget kamu nonton setiap episodenya gitu ya. Meskipun kamu akan penasaran dan nonton lagi,
16 episode cukup banget menggambarkan perjuangan Queen Hwaryong gitu. Jadi sekali lagi merekomendasiin banget drama ini ya. Harus nonton loh, harus. Under the Queen's Umbrella mendapatkan rating 91% di Asian Wiki. Oke. Mai mau kasih nilai 93 karena keren banget. Bener-bener keren gitu ya. Yuk kita lihat komentar para netizen di sini. Oh ya, ada juga rating nih, catatan ratingnya. Wow, memperoleh hingga 18%, guys. 18% di Seoul. Keren banget nggak? Drama itu ya kalau bisa mencapai sekitar 5% itu aja udah luar biasa. Ini 18%. Jadi apa sih yang buat kamu nggak mau nonton drama Under the Queen's Umbrella? Nyesel kamu, ya. Dia sudah mendapatkan award, ya. Best New Actor Moon Sang Min di Baeksang Arts Awards di 2023. Si ganteng yang baru mulai sadar dia itu ganteng gitu ya. Aduh, ini malah ngomentarin bibirnya si Queen ya. Ya biarin bibirnya kayak gitu. Mungkin bibirnya memang kayak gitu, kenapa sih? Iya, ada yang bilang, aku udah nonton ulang dan drama ini masih bagus banget. Nonton ulang masih bagus banget, bayangin. Wonderful series. Dia mau nonton ulang lagi gitu ya. Ada yang memuji selir teh. Ya. Excellent show. Wow. Ada yang menonton sampai berulang-ulang. Krunya juga bagus banget, bener Mas, setuju banget ya gimana para kru itu membentuk drama yang keren banget ini gitu ya. Absolutely one of the best Saeguk in my 10 years of watching K-dramas. Setuju banget ini ya, keren banget. Iya, setiap acting para pemainnya itu juga keren banget, guys. Kamu harus nonton drama ini. Oke, Mai mau bahas nih para pemeran utamanya, yaitu Kim Hae-soo yang memerankan si Ratu ya, lahir pada tahun 70. Dia lulusan Sungkyung Kwan University Greenwich School. Keren ya. Movie-nya banyak banget. Dramanya apalagi gitu ya. Banyak banget ya. Mai pernah nonton dia di drama mana sih kira-kira? Maybe like a long time ago. Memang belum pernah ketemu, tapi dia memerankan banyak judul yang cukup terkenal juga nih ya. Pertama kali mereka ketemu dia di Under the Queen's Umbrella di tahun 2022 sebagai Queen Hwaryong. Oke. Wow. Sebenarnya dia harusnya mendapatkan award juga menurut Mai dari drama ini. Keren banget dia itu. I love her performances. Iya, harusnya menang Best Actress menurut Maya dan juga si netizen yang ini. This lady is amazing. Excellent acting from all of the actor or actresses. Wow. An amazing, powerful, and versatile artist. Iya. Dia cocok banget jadi seorang queen ya. Queen, the real queen gitu ya. Dan dia juga aku belum ada project baru ya, tapi udah. Dia ada movie tentu ya tapinya di tahun 2023 ya, Smugglers. Keren banget pokoknya ya, Mai berharap nih bakal ketemu dia lagi tentunya, siapa tahu di project berikutnya. Kim Hae-soo, keren ya. Next yang berperan sebagai Ibu Suri, ini sebenarnya Mai itu sering lihat dia itu berperan sebagai protagonis gitu ya, tapi Mai kaget dia berperan sebagai antagonis juga bagus banget. Dan dia masih cantik banget ya, kelahiran tahun 55, Kim Hae-soo.
Moviesnya udah banyak banget, gak usah dibilang lagi. Dramanya udah banyak banget. Ingat ya, Maya pernah nonton dia di drama dari drama Autumn in My Heart di tahun 2000 sebagai Kim Sun In. Endless Love kalau kamu tahunya di sini ya. Setelah itu di drama Winter Sonata di tahun 2002 sebagai ibu dari Eugene. Bayangin dari tahun itu, kamu udah nonton kayak drama belum di tahun-tahun begitu? Belum pasti kan? May udah, tapi belum benar-benar nonton serius gitu ya. I Can Hear Your Voice di tahun 2013 sebagai Oh Chun Sim, ibu dari Hae Song. Drama dari zaman bener-bener ini ya, aktris ini ya. Wow. Startup, di drama Startup, nah dia protagonis kok kalau nggak salah di drama Startup di tahun 2020 sebagai Choi Won Dok. Oke, sebentar. Backsoundnya. Setelah itu langsung nonton di drama Under the Queen's Umbrella sebagai Ibu Suri di tahun 2022. Setelah itu dia punya banyak banget masih guys project-project dia. Di tahun 2023 aja ada 3 project. Divorce Attorney Shin, Strong Girl Namsoon, Gyeong Song Creature. Keren ya, banyak banget nih tawaran dia. Oke, dan komen-komennya. Never ever get tired of your many performances. Agree. A superb great actress. Agree. Kamu bakal sebel banget sama dia di drama ini guys. Terus start with incredible emotional range. Aduh, dia nggak pantas disebut girl, woman. Dia bisa berperan sebagai antagonis yang bagus banget di drama ini ya. Love you auntie. I've seen her everywhere. Bener-bener ya. I've known her when Autumn in My Heart aired. Nah, lihat nih, orang ini nonton dari zaman Endless Love ya. She has an amazing portfolio. Keren banget. Intinya Mai berharap ketemu lagi nih sama auntie ini di drama yang lainnya ya. Dan penasaran juga dia akan berperan sebagai protagonis atau antagonis lagi ya. Kim Hae-suk. Mai udah lama banget gak bikin drama review sampai lebih dari 30 menit kayak gini ya. Ini belum selesai nih, bentar ya. Oke, makasih banget kalau kamu masih nonton sampai selesai drama reviewnya Mai ya. Ini yang berperan sebagai raja yaitu Choi Won Young, kelahiran tahun 76. Oke. Drama series, movie-nya udah banyak, drama seriesnya juga udah banyak banget. Wow. Memang senior nih ya para pemeran utamanya ini ya berarti ya. Mai ketemu dia di drama While You Were Sleeping di tahun 2011 sebagai Yoon Min Jun. Oke, Mai itu merasa pernah lihat dia di mana gitu ya. Kayak pernah lihat dia juga menjadi raja kayaknya ya. Oke, dia berperan di drama Hwarang di tahun 2017 sebagai An Ji Kung. Oh sebentar, ini While You Were Sleeping-nya beda kayaknya dengan yang udah Mai tonton ini ya. 2011-2017. Yang mana sih yang Mai pernah tonton? Oh, bukan yang 2011 yang Mai tonton, yang 2017 ini ya. Yang ini nih. Tapi dia cuma menjadi cameo aja nih di sini. Saya itu nonton dia lagi di drama Mystic Pop-Up Bar. Kan memang kan, Mai itu ngerasa dia nggak asing sebagai manajer Gui. Itu aktingnya juga keren banget di situ. Youth of May. Oh, tapi dia cuman ini sih, cameo ya. The Golden Spoon. Pantes nggak asing banget The Golden Spoon.
di tahun 2022 sebagai Hwang Hyun-do. Dia pemeran utama nih di sini ya. Keren banget, keren. Nah, kita nonton dia di Under the Queen's Umbrella sebagai King Lee-ho. Bisa protagonis, bisa antagonis. Meskipun dia sebagai antagonis di The Golden Spoon, keren banget kan acting dia. Ya, karakter dia di The Queen's Umbrella sebagai seorang raja, keren banget. Dia bisa memerankan raja itu dengan baik ya. Nah, ada yang muji dia lagi di Golden Spoon. Yes, ya, dia mau peran macam apa aja, di drama macam apa aja dia bisa perankan dengan baik ya. He's everywhere. I agree with you. One of my favorite. Iya, mudah-mudahan bisa ketemu beliau lagi nih di drama yang berikutnya ya, yang lain-lain, karena memang dia seorang aktor veteran yang aktingnya keren banget ya. Oke, itu Choi Won-hyuk. Next, Bae In-hyuk yang berperan sebagai si putra mahkota. Sedih banget sih sebenarnya. Cuma nonton dia dikit ya di drama Under the Queen's Umbrella, tapi itu tetap berkesan di hatinya Mai. Bae In-hyuk kelahiran tahun 98. Mai pertama kali ketemu dia di drama The Spies Who Loved Me di tahun 2020 sebagai Kim Yong-gu ya. Di situ Mai ngerasa dia udah ganteng banget. Dan setelah itu nonton dia lagi di drama My Roommate is a Gumiho di tahun 2021 sebagai Ge Son-woo. Habis itu nonton dia lagi di drama At a Distance Spring is Green di tahun 2021 sebagai Nam Soo-hyun. Di sini salah satu pemeran utama. Dan sempat keloncat satu drama ya sebelum nonton dia lagi di drama Cheer Up di tahun 2022 sebagai Park Jong-woo. Ada drama reviewnya, jangan lupa kamu tonton ya. Cari aja di playlist Mai di drama review, itu Mai ada bahas ya. Dan ketemu dia di drama Under the Queen's Umbrella di tahun 2022 sebagai Crown Prince Eldest Son. Ya, dia juga ada project di tahun 2023 dan tentunya Mai harus tonton ini, harus. The Story of Widow Park's Marriage Contract. Oke, sebagai Kang TH. Mai mau cari ini drama ini, tunggu aja kamu In-hyuk ya. Oke. Dan dia ada movies juga nih, judulnya Ditto. Coba nanti Mai cari ya. Oke. Waiting for your next drama. Looking forward on his next drama. He's such a handsome man. Iya dong, Bae In-hyuk. He's so talented, mysterious, and son of a richest and famous family suits him well. Ya, tapi dia kayaknya peran apapun cocok kok. Percayalah, cocok ya. Meskipun cuma berperan sebentar di Under the Queen's Umbrella, chemistry dia dengan Ratu, itu dia sebagai anak tertua itu membekas hingga ke episode terakhir. Sudah senang nonton dia di drama ini sedikit, abis itu sedih ya gara-gara dia nggak sedikit banget, cuma berapa episode di situ ya. Mirip Do Jun Beast. Iya sih, agak mirip ya. Who Kissed Me. Wah, ini udah nonton drama apa itu Who Kissed Me? Mai yang cukup lama nonton dia udah ya. Dari tahun 2020. Oke. Mudah-mudahan bisa nonton kamu lagi ya. Ini the next dramanya kamu nih. Mai mau coba cari dan akan tonton. Bae In-hyuk ya. Ganteng. Mai suka banget sama dia ya. Moon Sang-min yang berperan sebagai Grand Prince Songnam. Kelahiran tahun 2000. Wow, makin lama makin muda aja ya. Dan ternyata Under the Queen's Umbrella ini baru drama kedua dia, proyek kedua dia sebagai Grand Prince Songnam dan Grand Prince Songnam, dia salah ya.
Dan dia mendapatkan Best New Actor dari drama ini. Setelah itu dia berperan sebagai di drama Duty After School Part 1 and Part 2 sebagai Wang Teman. Mai mau nonton nih drama Duty After School ya. Mau lihat dia lagi. Dia ganteng banget kan. Kayaknya dia memang berbakat jadi langsung dapat Best New Actor gitu ya. So handsome, amazing act. Oh katanya beda banget dia di Duty After School, dia itu menjadi funny guy. Mai penasaran jadinya ya. Ya, Mai juga mau nonton nih Duty After School. So charismatic, good looking, great performance, great acting, outstanding performance. Ya, Mai menantikan nih untuk lihat aktingnya Moon Sang-min lagi di proyek-proyek berikutnya. Kamu tentunya pengen nonton dia juga kan? Ganteng kan, manis kan? Oke. Yoo Son Ho, kelahiran tahun 2002, makin muda. Oke. Nah itu pertama kali nonton dia di drama The Great Shaman Gadushim, ya, di tahun 2021 sebagai Hyunsu. Dia jadi hantu ya, dia jadi hantu di sini ya. Dan setelah itu Under the Queen's Umbrella di tahun 2022 sebagai Grand Prince Gesong. Nah pertama kali sekali lagi mereka ketemu dia itu salah satu kontestan dari Produce 101 Season 2 ya. Jadi Mai suka banget sama chemistry dia dengan Hwang Minyon gitu ya, karena dia suka banget dengan Minyon, dia mengidolakan Minyon gitu ya. Jadi Mai ingat juga dengan Son Ho, dia nyanyinya bagus banget guys. Kalau kamu belum tahu dia pinter nyanyi, dengerin deh lagu-lagu dia gitu ya, manis suaranya ya. Very graceful character in The Queen's Umbrella. Such a wonderful young actor. Ya, wajib nih kamu ikutin sebenarnya drama dia ya, acting dia makin lama makin bagus gitu ya. Dan cute, benar dong. Tidak gampang ya untuk karakter dia di Under the Queen's Umbrella ya, seperti yang dikatakan oleh netizen yang ini. Tapi dia bisa memerankannya dengan cara gaya dia yang respectful gitu ya, keren banget ya menurut Mai di sini ya. Ya, Mai juga nangis nih gara-gara peran dia di sini. Aduh, nangis loh ya. Dan bukan Mai aja yang nangis, banyak di sini ya. Brilliant performance. Oke. Semoga dia nggak dilupakan nih acting dia yang bagus ini, dan karir acting dia akan terus maju tentunya. Son Ho, Luna akan terus mendukung Son Ho. Cute ya Son Ho. Oke, sampai di sini drama review Mai dari drama Under the Queen's Umbrella. Nggak banyak sebenarnya yang bisa Mai sampein ya, dramanya udah keren banget. Cocoknya kamu tuh nonton sendiri deh, supaya kamu tuh tahu kenapa Mai tuh bilang drama ini keren banget sampai Mai kasih nilai 93 gitu ya. Drama Seguk wajib kamu tonton. Oke. Dan ini Mai lagi nonton drama Seguk yang lainnya yang judulnya Attorney Morality. Udah di episode 5 ya. Setelah ini di playlist watching list Mai ada drama Our Blooming Youth dan juga The Forbidden Marriage. Mai akan tambah lagi nanti watching list Mai ya. Ada kabar baik karena Mai akan segera liburan, jadi Mai akan cepet banget nontonnya ya. Jadi tungguin Mai selesai nonton drama berikutnya supaya cepat bisa kasih kamu drama reviewnya. Thank you buat kamu yang sudah nonton drama review Mai dan udah naikin viewnya ya. Mai lihat akhir-akhir ini viewnya itu sudah asik banget ditontonnya, di atas 300 gitu ya. Thanks banget buat itu. Thanks banget kamu suka tentunya dengan drama reviewnya Mai ya. Dan tetap support Mai di channel Mai. Jangan lupa kamu share drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya. Share linknya ya, supaya mereka tahu nih kira-kira mau nonton drama review apa ya. Dan juga kamu jangan lupa tinggalin jempol kamu di drama review Mai
itu banyak yang tonton tapi jempolnya kurang. Ayo dong, jangan pelit jempolnya ya. Dan juga jangan lupa kamu subscribe di channelnya Mai. Oke, see you at the next K-drama review by Miley. Annyeong.